Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Nukti, NIM E 2019-2091. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan review dari definisi inflasi. Definisi inflasi yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua ialah macam-macam inflasi, diantaranya berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, dan ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Selanjutnya penjelasan dari macam-macam inflasi. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi merayap di bawah 10% setahun. Inflasi menengah antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi tinggi ialah di atas 100% setahun. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Inflasi yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Kedua, inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Dan penjelasan yang ketiga ialah berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua ialah inflasi yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, sebab-sebab inflasi, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, inflasi campuran. Di mana yang disebut inflasi permintaan ialah menurut penyebabnya inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, yaitu disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga ialah inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost pass. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah natural inflation, yang kedua ialah human error inflation. Natural inflation, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibni Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. Selanjutnya ialah human error inflation. 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. 2. Pajak yang berlebihan. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. Selanjutnya, solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah kebijakan fiskal, yang kedua ialah kebijakan moneter. Di mana kebijakan fiskal ialah tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Kebijakan moneter ialah Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Dan yang terakhir ialah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap
fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua ialah melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.